Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, waktu tanggal 1 tidak semuanya hadir ya, jadi sekarang bisa salaman sampaikan selamat tahun baru, Tuhan berkati. Nah, selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Iya. Oke, puji Tuhan. Kalau sudah selesai, mari kita membaca firman Tuhan untuk kita dengarkan pada hari ini. Apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita ya, di minggu pertama tahun 2025 ini. Membaca dari Mazmur 62 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, surahkan isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua kali aku dengar, bahwa kuasa dari Allah atas asalnya. Dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan. Sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah sejauh ini bagian firman Tuhan yang kita baca, dan berbahagialah setiap kita membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu saya masih menjadi mahasiswa ya di Malang, suatu hari saya naik sepeda motor dengan seseorang. Saya bonceng orang itu. Sepanjang jalan itu dia gelisah. Awas. Saya jadi tidak nyaman. Kalau ada itu rambu yang harus berhenti di situ, dia sudah gelisah. Awas pak, kita ditabrak dari belakang. Saya sendiri tidak nyaman menggonceng orang seperti itu. Dan saya lihat dia sendiri juga tidak tenang. Sebenarnya kenapa sih? Saya memperkirakan, tidak tahu persis, memperkirakan pertama orang itu mungkin tidak terbiasa naik sepeda motor. Tapi yang kedua, dia meragukan saya. Dia berpikir, mungkinkah orang ini bisa nyetir sepeda motor. Jadi sepanjang itu awas. Nah, makanya saya ingatkan, kalau kita naik kendaraan, tolong itu, hargai itu, supir itu. Jangan sebesar awas. Hei. Dia sendiri nggak tenang. Salah kita diturunkan. Kita bisa dimarahi kan. Ayo ini kamu nyetir. Sedikit awas. Hai. Memangnya saya ini baru belajar nyetir, misalnya begitu ya. Jadi kita ini kalau naik kendaraan, orang lain setir kendaraan, yang penting dia sudah punya SIM. Duduklah tenang di situ. Saya pernah mendengar seorang supir yang pernah kecelakaan terus merasa tidak nyaman kalau dia tidak dipercaya lagi. Suatu hari dia disuruh nyetir mobil, dia itu tidak nyaman. Nanti takutnya penumpangnya gelisah karena dia pernah kecelakaan. Tapi katanya ada satu pendeta diantar oleh supir ini. Begitu pendeta naik mobil itu, pendeta sudah tahu dia pernah itu bawa mobil terus kecelakaan. Tapi begitu pendeta naik mobil, langsung tidur. Sudah tiba di tujuan baru bangun, dan katanya supir itu dipulihkan. Pendeta bisa tidur nyenyak karena dia percaya pada saya. Ya, nah Bapak, Ibu, dan saudara, sesuai dengan tema khutbah hari ini, percayalah padanya setiap waktu. Nah, cerita ini menggambarkan bahwa
dalam perjalanan hidup kita ke depan, terutama di tahun ini ya 2025, kita harus belajar mempercayakan hidup pada Tuhan. Harus belajar percaya pada Tuhan. Tidak boleh seperti orang yang tadi saya gonceng itu. Awas, awas, awas kita ditabrak. Awas, awas. Kan enak itu, yang baik yang nyetir maupun kita yang di belakang kan. Nah sebagai orang Kristen, pengikut Tuhan harus belajar percaya pada Tuhan. Apapun yang terjadi, percaya Tuhan tidak pernah salah atur. Tuhan tidak pernah keliru mengatur langkah hidup kita. Pasti Dia atur yang terbaik. Maka bagian kita ialah percaya. Amin. Kita harus percaya. Makanya temanya bilang percayalah pada Tuhan. Percayalah padanya setiap waktu. Nah hari ini saya akan ajak kita untuk melihat mengapa kita harus percaya pada Tuhan. Kita lihat ayat yang kedua mengatakan begini. Ayat 2 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Perhatikan ya, saya mensoroti kata keselamatanku. Ayat yang ketujuh, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Ayat 7 itu. Ayat 8, pada Allah ada keselamatanku. Jadi pemazmur ini ya mengajar kepada kita mengapa kita harus percaya kepada Allah ya. Karena dikatakan di situ, katanya itu ayat yang kedua bilang daripadanya lah keselamatanku. Ayat 2 itu ya. Ya. Terus ayat 7, dan keselamatanku, Dialah gunung batu dan keselamatanku. Ayat 8, pada Allah ada keselamatanku. Dia bilang keselamatanku, keselamatanku, keselamatanku ada pada Allah. Sehingga mengapa kita harus percaya pada Tuhan Allah? Karena Dialah sumber atau Dialah pemberi keselamatan untuk kita. Maka jalanilah hidup dengan selalu percaya pada Tuhan yang menjamin keselamatan kita. Yeremia 3 ayat 23 mengatakan, sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Hanya ada pada Tuhan keselamatan kita. Mazmur 121 ayat 1 dan 2 mengatakan, nyanyian siar, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beri pertolongan. Tuhan memberi keselamatan sehingga di dalam menjalani hidup ini mari belajar percaya. Jangan seperti orang naik motor tadi. Sepanjang jalan gelisah dia. Untung gak jatuh dia dari motor itu. Saya kalau tahu ya, kalau saya tahu mungkin saya pergi, saya tidak ajak dia ikut saya. Kamu ikut yang lain saja. Dan saya kira siapapun yang tahu orang itu kalau digonceng seperti itu pasti nggak mau digonceng itu. Nggak mau menggonceng orang itu. Nah kita sebagai anak-anak Tuhan juga begitu. Dalam perjalanan hidup belajar percaya pada Tuhan. Kita sudah kenal Tuhan ya. Kita harus percaya padanya. 2 Korintus ayat 1 ayat 10 mengatakan, dari kematian yang begitu ngeri Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Paulus bicara mengenai di dalam pelayanan begitu banyak kesulitan dihadapi. Ancaman bahaya maut dihadapi. Dia bilang seperti Dia sudah selamatkan kami. Saya percaya Dia akan selamatkan kami. Pada tahun 2000 itu, saya pernah bercakap dengan seseorang. Terus dia tanya pada saya begini. Iman yang sejati itu iman yang seperti apa? Dia tanya saya begitu. Saya juga kaget. Dia bilang, iman yang sejati itu iman yang seperti apa? Saya menjawab seperti yang bisa saya jawab. Sebagaimana yang saya tahu dan saya menjawab. Terus dia beritahu saya begini. Dia bilang begini. Iman sejati. Iman yang menyelamatkan ialah iman yang mengandalkan Yesus saja untuk mendapatkan hidup yang kekal. Menarik sekali kalimat itu. Ya. Iman yang menyelamatkan, dia mengatakan mengandalkan Yesus saja. Bukan sekadar Yesus, tapi Yesus saja untuk mendapatkan hidup yang kekal. Ini maksudnya, memang keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Sehingga supaya kita diselamatkan, harus percaya padanya. Dan kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, yakinlah bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kan Yohanes 3:16 yang sering kita ingat itu apa? Ketahui itu yang kita saya kira sudah hafal ya, sebagian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi percaya pada Tuhan Yesus itu kita sudah selamat, dapat hidup kekal, tidak akan binasa. Maka Paulus menulis Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu
bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dia benarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Hatinya percaya, mulutnya mengaku, ya sudah, itu dapatkan keselamatan dari Tuhan. Kan itu kepala penjara bingung toh malam-malam itu. Dia bilang pada Paulus dan Silas, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Paulus bilang apa? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Maka semua orang yang percaya Tuhan itu pasti selamat. Nah itu kemarin itu, saya punya pengalaman yang sangat mengesankan. Kira-kira 30 tahun lalu itu, saya sering ceritakan kisah ini. Mungkin sebagian itu bosan. Di mana-mana setiap kesempatan saya hampir selalu ceritakan itu. Terakhir di Bandung itu saya khutbah di pemakaman, saya ceritakan. Waktu pemakaman Ibu Erlianti juga saya ceritakan. Jenazah almarhum Ibu Erlianti waktu di kremasi. Kisahnya itu begini. Waktu saya ditanya, Peter, kalau hari ini engkau mati, engkau masuk surga atau masuk neraka? Saya kan bilang, ya kalau ke surga ya ikut ke surga, neraka bilang apa? Karena kan saya tidak mengerti. Kalau sebelum masuk surga nanti bilang orang berdosa kok masuk surga. Bila masuk neraka Kristen namanya Petrus kok masuk neraka. Maka saya ambil tengah-tengah. Nah begini. Waktu hari Jumat itu, istrinya pendeta itu datang ke sini. Sedang ada di Surabaya. Kasih tahu saya dia tinggal di Ngagel. Saya jemput ke sana. Maka tinggal di sini 1 malam. Kami bisa cerita banyak-banyak sampai kemarin. Itu sore hari baru kita berpisah. Saya sangat terkesan. Ya, terkesan karena apa? Pribadi atau keluarga yang betul-betul meyakinkan saya bahwa dengan percaya Yesus pasti kita masuk surga. Ya, ibu ini sama suaminya yang sudah almarhum, yang dipakai untuk panggil saya, perkenalkan saya dengan Salim, dan saya bisa kuliah di Salim dan jadi hamba Tuhan. Nah, yang mau saya ceritakan di sini ialah setiap kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, yakinlah bahwa kita sudah selamat, kita pasti masuk surga. Amin. Kan sebagian orang Kristen seperti saya dulu ya. Sejak kecil saya rajin ikut sekolah minggu. Di SD saya ikut pelajaran agama Kristen. Di SMP, di SMA ikut pelajaran agama Kristen. Saya sudah dikatekisasi. Tapi 22 tahun usia saya, pendeta tanya pada saya waktu saya merantau di Kupang, Peter, kalau hari ini engkau mati, engkau kemana? Saya masih bingung. Bagaimana? Di antara kita ada yang masih bingung? Beberapa minggu lalu itu di sini ada acara Natal dari satu sekolah di sini. Datang Natalan di tempat kita. Saya bawa firman Tuhan. Saya ceritakan kisah ini. Terus saya tanya anak-anak, kalau hari ini engkau mati atau kita mati, engkau ke surga atau ke neraka atau tidak tahu. Memang tidak omong tapi ada yang geleng kepala bilang begini. Saya sudah lihat dia juga tidak mengerti. Padahal orang Kristen itu. Nah, saya harap semua yang sedang dengar firman Tuhan ini, dengar baik-baik ya. Semua yang dengar firman Tuhan hari ini, sadarlah. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, sudah terima Yesus dalam hati, Alkitab beritahu kita bahwa kita sudah selamat, kita pasti masuk surga. Amin. Ini namanya kabar baik. Ini Injil. Injil yang sejati seperti itu. Kalau misalnya, ya kamu percaya Tuhan Yesus, ya tapi masuk surga atau enggak, ya saya juga tidak tahu. Ini Injil atau bukan? Ini bukan Injil. Ini kabar yang membingungkan. Ya, kabar yang tidak beda dengan berita lain di luar sana. Nah, Injil itu kan apa? Injil itu kan esa itu sifatnya itu. Esa maksudnya apa sih? Esa itu maksudnya memang tidak ada duanya. Beritanya hanya satu kan. Keselamatan hanya dalam Yesus. Maka, mengapa kita harus percaya Tuhan Yesus? Percaya pada Tuhan karena dengan percaya Tuhan kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, bercakap-cakap dengan ibu yang dari Kupang itu, dia banyak hal bisa tanyakan pada saya, juga bu saya. Kami diskusi itu di belakang sini. Dia tanya-tanya terus kita diskusi. Sempat membahas, dia utarakan mengenai kemungkinan keselamatan itu hilang. Dia bilang, ada yang mengajar bahwa keselamatan kita bisa hilang. Sudah percaya Tuhan Yesus, suatu saat kita buat dosa terus nggak jadi selamat. Kami berdiskusi. Tapi dia bilang begini, dia bilang, tapi kalau saya berdasarkan Roma 8 ayat 1 dan 2, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Tuhan. Perhatikan ya, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang dalam Tuhan. Nah, saya tegaskan lagi,
Dalam surat Yohanes itu ya, 1 Yohanes 5 atau berapa itu menjelaskan, ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Apa itu dosa tidak mendatangkan maut? Dosa tidak mendatangkan maut itu, dulu juga pernah dijelaskan Pendeta Daniel, itu dosa yang terjadi oleh orang-orang Kristen, anak Tuhan yang terpeleset dan jatuh dalam dosa. Tidak mungkin mereka dibawa ke neraka. Tuhan akan angkat mereka bangkit lagi dan terus berjuang maju ke depan. Orang yang sudah lahir baru berkemungkinan jatuh dalam dosa, tapi dia akan buru-buru lari dari dosa. Ada pendeta beri gambaran baik sekali. Dia bilang seperti ayam dan bebek. Ayam jatuh dalam air, dia akan segera melarikan diri. Itu orang Kristen kalau jatuh dalam dosa ya, sadar terus lari. Tapi kalau bebek dia jatuh dalam air, justru berenang, dia menikmati dosa itu. Nah, kembali ke sini, ialah bahwa mengapa harus percaya pada Tuhan, yaitu karena dengan percaya pada Tuhan kita mendapatkan keselamatan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ya, masih di ayat yang kedua mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, katanya. Ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Nah, jadi poin yang kedua itu, mengapa harus percaya kepada Tuhan supaya kita ini tenang. Dalam hidup kita mendapatkan ketenangan. Tenang mengandung makna berdiam diri sambil menatap Tuhan, penuh pengharapan bahwa Tuhan pasti bertindak membela kita. Nah, Mazmur 62 ini di sana memberikan keyakinan Daud kepada Tuhan saat dia menghadapi persepakatan politik yang ingin menjatuhkannya. Di zamannya dia kan sebagai raja tuh, ada upaya-upaya untuk menjatuhkan dia. Maka di sini menulis, dekat Allah aku tenang. Di tengah goncangan yang dihadapi, dia yakin bahwa umat Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, yang bersandar pada Tuhan, di situ dia mendapatkan ketenangan. Ya, walaupun banyak tantangan. Kan kita sering nyanyi itu. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Supaya tenang harus percaya pada Tuhan. Mengapa harus percaya pada Tuhan? Supaya kita ini mempunyai ketenangan. Nah, ketenangan itu bukanlah sebuah keadaan, melainkan sebuah keputusan. Nah, ini penting. Seburuk apapun situasi yang ada, dan membuat hati kita tenang, kita dapat memutuskan agar tetap tenang. Maksudnya, seburuk apapun situasi membuat hati tidak tenang ya, kita ini bisa memutuskan untuk tetap tenang. Mengapa seperti itu? Karena Tuhan itu kan berjanji menolong kita. Ya, Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita. Ini membuat hati kita menjadi tenang. Nah, di dunia ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, manusia itu semakin kehilangan ketenangan. Mungkin termasuk sebagian orang Kristen ya, semakin kehilangan ketenangan. Orang kaya gelisah dan tidak tenang hidupnya karena memikirkan bagaimana cara menyimpan uang dan hartanya. Betul atau tidak? Yang paling gelisah kalau tidur harus tutup pintu itu siapa? Orang-orang berada. Coba kalau orang miskin itu nggak punya apa-apa, dia tidur entah sudah kunci pintu atau belum, nggak peduli dia. Betul atau tidak? Mau tidur di mana nggak peduli. Tapi coba orang kaya kalau tidur itu harus ingat itu. Pintu sudah dikunci belum? Bagaimana mobilnya? Iya toh? Pagar sudah dikunci belum? Bagaimana mobilnya? Mobilnya sudah dikunci belum? Kacanya sudah rapat atau belum? Dan sebagainya. Jadi tidak tenang. Tapi dengar, bukannya orang kaya yang tidak tenang. Sebaliknya orang miskin juga tidak bisa tenang karena hari-harinya dipenuhi oleh rasa khawatir bagaimana memenuhi kebutuhan hidup. Betul atau tidak? Semuanya tidak tenang kok. Yang kaya juga tidak tenang, yang miskin juga tidak tenang. Iya toh? Makanya ketenangan itu bicara pilihan itu, putusan itu. Maaf, keputusan. Mau tenangkan diri atau tidak. Ya toh? Maka supaya tenang, kita ini harus percaya pada Tuhan. Supaya tenang itu harus mengandalkan Tuhan. Yesaya 30:15 mengatakan, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tinggal tenang dan percaya itu loh, tenang. Kalau nggak tenang bagaimana bisa tidur? Iya toh? Ya tidak tenang tidak bisa tidur.
Orang yang tenang dapat kuat menghadapi persoalan apapun. Tapi kalau tidak tenang, itu sulit itu. Maka Petrus memberi nasihat begini. 1 Petrus 4 ayat 7b dia bilang, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya berdoa pada Tuhan supaya kita tenang. Amin. Nah, ayat yang ketiga, hanya dialah gunung batuku. Gunung batu itu bicara apa sih? Ada hal yang pernah saya ceritakan itu dulu, entah tahun berapa saya sudah lupa. Pernah pergi ke pantai di Malang Selatan sana, di Balik Kambang namanya. Tidak tahu kalau ada yang pernah ke sana. Kita jalan-jalan naik ke atas tempat yang tinggi, itu Bukit Karang itu. Lihat-lihat di situ, ombaknya besar sekali. Sepanjang itu waktu itu gunung batu diterjang sama ombak besar. Tapi ada burung itu. Dia buat sarangnya di celah-celah bukit batu itu. Bertelur di situ, menetas telurnya, ada anaknya masih kecil. Jadi ombaknya besar-besar menghantam itu bukit batu. Tapi mereka tidur dengan tenang di situ. Nah, saya dapat gambarnya yang sangat indah. Sebagai orang Kristen itu, di dalam hidup kita begitu banyak badai. Tapi kalau kita berlindung pada Tuhan, ya, kalau kita percaya pada Tuhan, kita bisa tenang. Karena Pemasmur mengatakan, dia adalah gunung batu. Bahkan ayat yang ketiga bicara mengenai kota benteng. Selain gunung batu itu, katanya dia itu kota benteng. Menunjukkan bahwa, kalau bicara gunung batu ya, kota benteng, bicara mengenai karakternya tidak berubah, tidak goyah, ya toh, dapat diandalkan di segala keadaan, entah siang ataupun malam, musim hujan panas, ombak boleh berjalan terus. Burung-burung tadi itu mereka tinggal tenang di situ karena tempat yang aman. Nah, sebagai benteng memang dia tempat perlindungan yang kokoh, aman bagi semua yang mencari perlindungan. Ini menggambarkan kekuatan juga kekuasaan Tuhan. Ya toh, dengan demikian kita ini bisa tenang. Nah, saya pernah singgung waktu rapat untuk buat program tahun 2025 itu mengenai kuda Troya. Pernah dengar kuda Troya? Ya, dikisahkan mengenai bagaimana menaklukkan itu kota Troya. Maka katanya memang dia punya pasukan yang sangat kuat ya. Tapi katanya itu musuh membuat satu kuda. Kuda yang besar sekali. Di dalam kuda itu dikasih pasukannya itu, prajuritnya itu. Kemudian kudanya diberikan sebagai hadiah. Setelah masuk ke kota, prajurit itu keluar kemudian menyerang dan menaklukkan kota itu. Maksudnya itu begini. Di dunia ini, setan atau manusia yang jahat itu bisa berupaya dengan kelicikannya seperti tadi itu. Untuk mengacaukan, merusakkan hidup kita. Pendengar. Kalau jadikan manusia sebagai benteng perlindungan kekuatan, kita bisa kalah. Tapi kalau kita jadikan Tuhan sebagai gunung batu, sebagai benteng perlindungan kita, aman kita. Karena Tuhan bukan manusia yang bisa dengan licik ditaklukkan, dikalahkan. Tidak. Pemasmur di ayat yang lain mengatakan, penjaga kita tak pernah terlelap. Dia senantiasa memperhatikan kita sebagai anak-anaknya. Alkitab juga mengatakan, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Maka disinilah pentingnya kita percaya pada Tuhan. Ya, senantiasa harus percaya pada Tuhan. Ya, di ayat 8 juga mengatakan tempat perlindunganku. Ya, tempat perlindunganku. Saya membaca Bapak dan Saudara. Di dalam teks yang kita baca ini berulang kali muncul kata hanya. Hanya. Di ayat 2, ayat 3, ayat 5, ayat 6, 7, 10. Hanya. Nah, ini bisa dimengerti sebagai penegasan. Ya, sesungguhnya bisa juga hanya satu-satunya. Memang tempat perlindungan yang teguh, yang aman hanya Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada. Saya mendengarkan cerita mengenai orang yang malam-malam itu. Rumahnya itu bagus sekali. Dia sudah kunci pintu, sudah tidur tempat tidur yang aman, kasih selimut yang itu nyaman, kemudian tidurnya nyak di situ. Mungkin pikir sudah aman ya. Tiba-tiba itu, rumahnya kan dekat jalan raya. Supirnya entah mengantuk, keluar dari jalan rumahnya ditabrak orangnya mati. Ya, kan ada bis namanya tentram. Kita naik bis tentram juga belum tentu. Nah, saya tidak mengatakan jangan naik bis tentram ya, tapi ini gambaran. Namanya tentram belum tentu juga tentram.
Buktinya orang tidur di rumah enak-enak, sudah kunci pintu, masih saja ada kejadian seperti itu. Di dunia ini tidak tempat paling nyaman dan aman kecuali dalam Tuhan. Maka di sini pentingnya kita percaya Tuhan. Roma 8 ayat 31b mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Dunia ini banyak tantangan kok. Coba lihat ayat 4 dan 5. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak menemukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tapi dalam hatinya mereka mengutuki. Dunia ini begitu. Kita menghadapi manusia yang suka menyerang. Ini situasinya Daud waktu itu ya, ketika buat Mazmur ini. Tapi juga di ayat yang kelima itu menjelaskan mengenai dunia ini penuh kemunafikan. Mulutnya memberkati, hatinya mengutuk. Makanya harus hati-hati. Abang-abang lambe, lain di bibir, lain di hati. Hati-hati. Kita harus hati-hati. Kita harus berlindung pada Tuhan. Jika tidak demikian, kita akan kacau dalam hidup ini. Itu kedua ya. Sekarang kita sampai kepada yang ketiga. Ayat yang ke-8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku dan tempat perlindunganku ialah Allah. Nah, di ayat 8 ini saya ambil satu hal penting, ialah bahwa, seperti saya tulis itu, Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Maka Paulus dalam Filipi itu dia bilang, segala perkara dapat kutanggung dalam dia memberi kekuatan padaku. Tahun 2025 ini akan banyak perkara kita hadapi. Entah apa itu, tidak tahu. Pasti banyak perkara kita hadapi. Tapi mari percaya pada Tuhan. Karena Alkitab mengatakan, dia sumber kekuatan. Kekuatan kita datang dari Tuhan. Kalau lihat di ayat 12-13 itu saya bacakan ya. Satu kali Allah berfirman dua hal. Yang aku dengar bahwa kuasa dari Allah asalnya. Perhatikannya. Kuasa dari Allah asalnya. Kemudian ayat 13. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Ada kasih setia. Jadi ada kuasa, ada kasih setia. Kemudian, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Pada Tuhan yang dikatakan beri kekuatan itu ada kuasa. Ya, ada kasih setia. Juga ada pembalasan. Ini mengajar kita 3 poin yang sangat penting. Kuasa Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan apapun. Sudah terbukti kan? Ya. Yesus Kristus tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan politik. Tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan militer. Coba itu kubur dijaga. Dia keluar itu. Para penjaga kubur justru jatuh dan pingsan seperti orang mati itu. Kekuatan militer tidak bisa kalahkan kuasa Tuhan. Ada orang mengatakan, Yesus Kristus tidak pernah angkat senjata. Dia tidak pernah angkat senjata. Tapi pengaruhnya paling besar di dunia ini. Berapa banyak pengikut Yesus di dunia ini? Tak pernah angkat senjata, punya pengikut yang begitu banyak. Padanya ada kuasa. Ya, kuasa, bahkan kuasa kematian pun tidak bisa mengalahkannya. Kuasanya tak terbatas. Kuasanya tak tertandingi. Kuasanya mengatasi segala-galanya. Kuasanya itu sangat dahsyat. Makanya rugi kalau kita tidak percaya pada Tuhan. Ada orang yang berapa tahun lalu itu merusak gereja. Gerejanya teman, saya beberapa kali datang ke sana. Dirusakkan. Tinggal satu kamar itu. Pastori tinggal satu kamar. Gedungnya dihancurkan. Tinggal satu kamar di mana pendeta itu dengan istri anak ada di situ. Dihancurkan rata semua. Suatu hari ada orang yang sakit. Cari kesembuhan kemana-mana gak bisa. Akhirnya sembuhnya di gereja. Datang ke gereja itu akan bertobat terus bisa sembuh. Saya sempat layani orang ini. Nah coba lihat. Siapa melawan Tuhan? Kalau engkau merasa hebat silahkan lawan Tuhan. Ya, lawan Tuhan. Kuasanya itu mengatasi segala-galanya. Tak terbatas itu. Sangat dahsyat. Waktu acara malam kemurahan itu saya itu sangat terharu. Sangat terharu hati saya waktu selesai terus kita pulang itu. Kan selesai terus kita salam-salaman itu. Kalau harus ngomong-ngomong di luar. Ada satu orang itu, saya tidak pernah ketemu orang itu. Dia lari-lari itu bertemu dengan saya, salaman dengan saya. Dia bilang, Pak, saya bersyukur. Dia bilang,
Sudah lama saya mendengar tentang Bapak. Saya tinggal di sini. Setiap RT yang saya datangi selalu cerita mengenai Bapak. Saya terkesan ingin ketemu puji Tuhan malam ini bisa ketemu. Saya ini terharu. Ya kuasa Tuhan bisa bekerja, memimpin kita. Walaupun badai itu banyak sekali, Tuhan bekerja. Kalau kita sungguh-sungguh berdiri melayani Tuhan, percayalah bahwa apa yang kita kerjakan tidak sia-sia karena ada kuasa Tuhan yang bekerja di sana. Amin. Nah, saya waktu doa syafaat tanggal berapa itu, saya singgung itu. Di hari ulang tahunnya Yayasan Leos tahun ini istimewa. Memang waktu acara belum ada yang mengungkapkannya. Saya sendiri juga tidak tahu. Baru saya berdoa terus saya ingat itu. Kita tidak sadar waktu itu ya. Mungkin ada yang tahu tapi belum diucapkan. Sebenarnya ulang tahunnya Yayasan itu istimewa tahun ini. Tuhan kasih hadiah satu gedung harganya miliaran rupiah. Ini loh. Ini karena apa sih? Karena kuasa Tuhan. Harus kita syukuri. Makanya sudah betul itu. Tiap tanggal 28 buat acara syukuran. Itu baik itu. Tahun depan di Surabaya ya. Harus syukuran besar-besaran itu. Tahun ini hadiahnya 1 miliar lebih. Entah tahun depan itu apa. Tidak tahu. Tapi percaya Tuhan punya kuasa. Dari dulu kan yayasan kekurangan terus. Enggak pernah itu yayasan itu sampai melimpah-limpah uangnya miliaran ada di depan. Tidak ada itu. Tapi coba lihat. Kekurangan terus. Saya ada yayasan bukan 1-2 tahun. Udah puluhan tahun saya di yayasan. Kekurangan terus. Tapi ya jalan terus. Punya aset miliaran rupiah lagi. Tahun ini dapatkan hadiah miliaran rupiah lagi. Ini karena apa? Kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan. Maka melayani Tuhan. Walaupun banyak tantangan itu. Ya. Jangan membuat kita lemah tawar hati. Poin ketiga mengatakan mengapa harus percaya pada Tuhan. Karena dia sumber kekuatan. Ada kuasa. Kemudian juga bicara kasih setia. Kesetiaanlah yang justru menolong kita sehingga hingga hari ini kita tetap setia pada Tuhan. Kalau Tuhan tidak menopang kita dalam kesetiaannya, pasti kita tidak mampu untuk menjalani hidup ikut Tuhan sampai dengan hari ini. Kita bisa setia ikut Dia. Itu karena Tuhan setia menolong kita. Petrus menulis dalam 1 Petrus 5 ayat 10 dan 11. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Dengan kuasanya itu dia menopang kita. Dalam kasih setianya itu. Ya, dia menopang kita senantiasa sehingga kita boleh setia. Kemudian yang ketiga dalam ayat tadi itu. Ada pembalasan. Jadi ada kuasa. Terus ada kesetiaan, ada pembalasan. Bicara 2 hal ya. Pembalasan di situ. 1. Semua orang jahat yang melawan Tuhan pada saatnya akan terima pembalasan dari Tuhan kalau tidak bertobat. Itu 1. Yang kedua, semua orang yang sungguh-sungguh berdiri melayani Tuhan, berkorban bagi Tuhan, tak setetes keringat pun akan sia-sia. Karena Yesus bilang, aku datang segera. Aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Sehingga Paulus bilang apa? Berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Semua pengorbanan kita untuk Tuhan itu dicatat oleh Tuhan. Jangan kira kita beri korban pada Tuhan terus kita rugi. Tidak. Tuhan itu mencatat semuanya. Dia pasti memberkati. Sekarang saya tiba pada bagian terakhir. Secara singkat saya akan bicarakan mengenai seperti apa sih ciri orang yang percaya Tuhan setiap waktu. Tema kan percayalah padanya setiap waktu. Cirinya orang yang percaya pada Tuhan setiap waktu itu pertama, ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia itu dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan maksudnya apa sih? Selalu rajin, rutin bersekutu dengan Tuhan dalam doa, pujian, perenungan firman Tuhan. Suka ikut persekutuan, suka ikut ibadah. Tapi kalau ibadahnya nggak tentu, 1 tahun datang 1 ke 2 kali, iya kalau ingat. Ini dekat dengan Tuhan atau tidak? Ya tidak. Dekat dengan Tuhan harus rutin itu bersekutu dengan Dia. Ada seseorang namanya C.S. Lewis. Dia pernah katakan satu kalimat begini. Hidup dekat Tuhan bukan berarti bebas dari masalah, tapi damai di tengah masalah. Dekatlah dengan Tuhan. Walaupun masalah, kita ada damai.
Kita tidak butuh pil-pil penenang. Amin. Bagaimana? Ada yang masih pakai pil penenang supaya bisa tidur nyenyak? Biarlah pil-pil penenang itu masa lalu. Kalau ada pernah di sana ya itu masa lalu. Berlalu dengan tahun-tahun yang sudah lalu. Amin. Ya, seperti itu. Tuhan itu mengatur. Kita harus dekat dengan Dia. Kemudian yang kedua, ciri orang yang percaya pada Tuhan setiap waktu itu, di ayat 9, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Orang yang percaya Tuhan setiap waktu itu, jadikan Tuhan sebagai tempat untuk curahkan hati. Kalau ada masalah, dia curhatnya pada Tuhan. Jangan curhat di tempat yang salah, tambah ruwet urusannya. Curhatlah di tempat yang pas. Makanya Hana waktu disakiti sama penina, dia datang ke bait Allah di mana ini? Di Silo. Waktu itu bait Allah Yerusalem belum ada. Datang ke bait Allah di Silo, dia berdoa sambil katanya hanya mulut komat kami terus nangis. Imam Eli kira dia mabuk. Dia bilang, bukan Tuhan, aku bukan peminum mabuk itu. Tapi betapa pedih hatiku, aku curahkan isi hatiku kepada Tuhan. Kalau punya masalah, curahkanlah kepada Tuhan. Itu tandanya orang yang percaya Tuhan setiap waktu. Kemudian yang ketiga, setelah berharap pada selalu berharap pada Allah dan tidak menaruh harapan pada manusia. Itu orang yang percaya Tuhan setiap waktu. Nah, maka Bapak Ibu dan Saudara, di dalam kehidupan kita, ya, situasi seperti apapun, mari terus berharap pada Tuhan. Jangan andalkan manusia, karena manusia itu penuh kejahatan, sudah terpolusi oleh dosa, ya toh. Di sana sini ada pemerasan, makanya beberapa hari ini kan ada oknum polisi yang dipecat di Jakarta itu, ya, memeras orang dari Malaysia itu datang ke Jakarta, mau itu mana itu mau ikut acara, diperas, berapa orang itu dipecat. Manusia itu begitu. Kita ini harus berharap pada Tuhan, ya, berharap pada Tuhan. Itu tandanya orang yang selalu percaya pada Tuhan. Percaya pada Tuhan setiap waktu. Nah, kiranya di tahun 2025 ini, situasi seperti apapun, ingat firman Tuhan ini. Percayalah padanya setiap waktu. Kiranya Tuhan menolong kita.